Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami mahasiswa kelas D4 mata kuliah Filsafat Ilmu dengan saya Kika Nawangwulan, teman saya Desi Rubianti dan Dian Andrayani akan memaparkan sebuah materi yang sangat relevan dengan tantangan pembangunan saat ini. Judul dari artikel yang kami angkat adalah peran filsafat ilmu dalam mengatasi bias dan mendorong keseimbangan kepentingan dalam keputusan pembangunan. Adapun tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran filsafat dalam memberikan pendekatan kritis menghadapi keputusan pembangunan yang bias sehingga dapat terwujud keseimbangan demi kesejahteraan bersama. Kami perkuat berdasarkan satu hasil temuan yang dilakukan oleh Richard Stewart dan James Clear, disampaikan bahwa pembangunan yang mengglobal atau lingkungan yang mengglobal ternyata memunculkan dampak negatif apa saja, yaitu terjadi pencemaran lingkungan, pemanfaatan lahan yang salah, serta terjadi eksploitasi sumber daya alam. Berdasarkan hasil itu, kami mengangkat beberapa konsep penting yang perlu dipahami dalam metode penelitian yang bersifat kualitatif ini. Adapun konsep kualitatifnya adalah filsafat ilmu, yaitu satu pengetahuan tentang kebijaksanaan, tentang prinsip-prinsip mencari kebenaran, lalu konsep bias epistemik yang mengarah pada kondisi kecenderungan atau keberpihakan dalam memahami segala sesuatunya, serta berkaitan dengan keputusan pembangunan, yaitu proses pembuatan kebijakan atau langkah yang diambil dalam proses pembangunan di berbagai sektor. Baik, kita akan masuk pada bagian inti dari artikel ini yang pertama, yaitu tentang peran filsafat ilmu dalam mengatasi kondisi yang bias. Filsafat ilmu mengajarkan kita untuk selalu berpikir secara kritis dan mempertanyakan asumsi dasar dalam sebuah kebijakan atau keputusan. Dengan pendekatan filsafat ilmu, kita bisa mengidentifikasikan di mana letak kesalahan. Seperti misalnya, apakah datanya sudah akurat, apakah metode analisisnya sudah bersifat objektif, atau apakah semua pihak sudah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya, dalam pembangunan infrastruktur seringkali ada asumsi bahwa pembangunan di perkotaan kondisinya itu lebih penting dibandingkan pembangunan di pedesaan. Namun, jika kita lihat dengan pendekatan filsafat ilmu, kita bisa melihat bahwa kebutuhan dan kepentingan masyarakat di desa juga sama pentingnya, juga harus menjadi prioritas. Yang kedua adalah peran filsafat ilmu dalam pengambilan keputusan pembangunan. Filsafat ilmu mengajarkan pendekatan yang multi perspektif. Apa maksudnya? Yaitu pengambilan keputusan melihat dari berbagai sudut pandang. Misalnya, bagaimana dampaknya dari sisi ekonomi, sosial, budaya, hingga dampaknya juga terhadap lingkungan. Selain itu, filsafat ilmu juga mendorong kita menilai bagaimana kebijakan berdasarkan nilai-nilai etis dan prinsip keadilan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak, tidak hanya pada kepentingan dari pihak-pihak tertentu. Contohnya, dalam pembangunan industri di satu daerah, kita nggak hanya memprioritaskan pada keuntungan ekonominya saja, tetapi juga harus mempertimbangkan bagaimana dampak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat, masyarakat lokal. Dari sini kami munculkan sebuah ilustrasi pengambilan keputusan tanpa melibatkan peran filsafat ilmu. Kondisi yang hadir adalah terjadi dominasi perusahaan atau dominasi kepentingan korporasi, juga berdampak pada lingkungan. Akan berbeda kondisinya jika melibatkan peran filsafat ilmu. Yang muncul adalah dapat mengurangi dominasi perusahaan, lalu meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, serta menghasilkan manfaat sosial dan lingkungan yang lebih besar. Terakhir, dari apa yang sudah kami tulis di artikel ini, kesimpulannya adalah dengan menekankan pada refleksi kritis, objektivitas, dan filsafat ilmu dapat membantu memastikan bahwa keputusan pembangunan tidak hanya didasarkan pada pengetahuan yang sahih, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Baik, itu saja yang dapat bisa kami sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.